sering dijuluki sutradara bisik-bisik. Karena kalau misalnya aktor aku misalnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, aku akan berbisik ke mereka gitu. Instead of memberitahu di depan semua orang dengan suara yang keras. Karena apa? It's very vulnerable to be an actor. Belajar dari orang lain aja. Ternyata ada orang yang seperti itu ya. Dari keberhasilan, kesuksesan, kegagalan, kesalahan karakter-karakter yang ada dalam film gitu. Kita juga bisa belajar hal yang sama dari kehidupan. Tapi we have to meet a lot of people kan. True. We have to learn from a lot of people. Nah kalau misalnya nonton film dalam 1,5 jam, dalam 2 jam, we can have that in a very compressed time. Bahkan gore-nya itu kita bilangnya art installation. Jadi kayak gore tapi in an artistic way. Jadi Ghost in the Shell ini bercerita tentang satu penjara lapas namanya Labuan Angsana, di mana napi-napinya itu mencerminkan WNI. Jadi kayak lapasnya itu ya kita hidup warga di negara WNI, ini. mencerminkan warga. Selamat datang di Pulih dan Selaras. Kembali lagi di Pulih dan Selaras bareng saya Aji Santoso Putro. Dan kali ini saya akan ngobrol sama Mas Joko Anwar. Halo Mas Joko Anwar. Halo, apa kabar Aji? Baik, senang apa kabar? berada di sini. Baik. Saya yang senang sekali bisa bakal ngobrol sama Mas Joko. Aku yang senang diundang. Udah sering ngefans, udah sering nonton podcastnya. Saya belum lama ini juga diundang gala premier Legenda Kelam Kundang. Dan ini belum lama ini kan juga ini ya, saya lihat di Twitternya, saya lihat di berbagai sosial media, bakal ada karya baru dari Mas Joko. Ghost in the Shell. Kalau di Legenda Kelam Kundang aku hanya sebagai produser. Kalau di benar. Ghost in the Shell sebagai penulis dan sutradara. Yes. Dan editor. Sebelum ngomongin film itu lebih dalam ya Mas Joko ya. Kenapa film Mas? Maksudnya gini. Kenapa film? Kenapa dulu Mas Joko jatuh cinta sama film? Maksudnya saya yakin benar Mas Joko itu punya sudut pandang atau sesuatu yang dilihat Mas Joko yang tidak dilihat orang lain seperti saya pada umumnya mengenai film gitu. Jadi pertanyaan pertama lah kenapa menekuni film? Aku kira tadi Aji bakal ngomong aku kan tahu Mas Joko itu punya banyak pilihan. Gak ada pilihan lain. Maksudnya aku nggak suka olahraga, jadi atlet nggak mungkin bisa gitu ya. Terus dulu tuh sebenarnya aku awal mulanya dari SMA berarti awal mulanya enggak. Awal mulanya tuh aku sering cerita bahwa aku lahir dan besar di sebuah daerah di Medan yang sangat tidak kondusif buat seorang anak tumbuh dan berkembang gitu. Karena lingkungannya sangat penuh dengan kriminal gitu ya. Teman-teman aku tuh my peers itu di usia 14 tahun mereka kebanggaannya satu, kalau mereka bisa melakukan crimes, either mencuri, berantem dan sebagainya lah gitu. Jadi dari mulai misdemeanors, kenakalan remaja sampai yang betul-betul crimes gitu. Dan aku merasa bahwa aku nggak cocok berada di lingkungan itu, sehingga aku larinya itu ke film, nonton film di bioskop yang aku bisa nemuin dunia baru. Oh ternyata dunia yang ada di hidup ini bukan sekedar yang aku lihat selama ini dan aku alami di sehari-hari di dunia nyata, tapi ada dunia lain di mana aku bisa escape, melarikan diri ke dunia yang mungkin lebih berwarna, lebih menawarkan hope. Dan aku mulai jatuh cinta sama film ya pada waktu itu. SMP SMA berarti? Atau? No, pas umur 5 tahun aku udah ke bioskop. 5 tahun udah jalan kaki. Umur 5 tahun udah jalan kaki. Ngumpulin duit, beli tiket. Dulu tuh kalau di daerah aku di Medan namanya Remaja Teater, nah bioskopnya. Sering aku taruh juga di film-film aku karena historical dan meaningful banget si Remaja Teater ini buat aku. Kalau misalnya aku bisa beli tiket, aku masuk ke dalam ngumpulin duit. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ada ventilasi, jendela ventilasi yang arahnya tuh ke sana tuh bisa setengah ngelihat 3/4 lah ngeliat layar. Jadi kayak film banget, kayak film Cinema Paradiso gitu, ngintip-ngintip. Ngintipnya dari situ, dari ventilasi. Ngintip-ngintip. Dan waktu kecil kan aku nggak tahu bahwa film itu
ada saudaranya, ada penulisnya, itu taunya film gitu. Film itu adalah dunia yang ditonton oleh seorang anak gitu. Jadi tapi aku tahu ada bintang film, jadi aku dulu pengennya jadi bintang film. Awalnya jadi kepengin bintang film. Kelas 1 SD, aku ditanya sama guru kan, ini mau jadi apa? Ada yang bilang jadi insinyur, dia dulu standar insinyur, dokter, polisi. Kamu mau jadi apa gitu? Mau jadi bintang film, itu diketawain sama semua orang. Terus sampai di rumah aku kesel kan, masa katanya aku nggak jadi bintang film. Tapi kakak-kakak aku bilang, ya nggak bisa lah, kau kan nggak ganteng gitu. Iya gitu. Kalau aku nggak ganteng berarti aku nggak bisa jadi bintang film. Jadi aku mengembangkan keinginan lain untuk jadi yang penting di film, yang penting di film ya, di filmmaker. Jadi apakah berarti film yang dilihat Mas Joko adalah sebagai ruang atau tempat untuk melarikan diri dari kenyataan? Awalnya tempat untuk melarikan diri dari kenyataan, tapi it means a lot more. Setelah aku tumbuh dewasa, aku mendapati bahwa film itu means a lot. Apa itu? Untuk sebagai pelarian bisa, tapi sebagai tempat untuk menemukan, yang paling penting itu menemukan perspektif baru. Karena kalau kita nonton film kan kita mengikuti karakternya. Karakter dalam film-film yang kita tonton ini kan mereka mengalami sesuatu, mereka lahir, mereka besar di sebuah lingkungan, di sebuah keluarga. Kemudian mereka mengambil keputusan-keputusan jika diharapkan dalam setiap situasi. Terus keputusan yang mereka ambil dalam setiap situasi itulah yang akan menjadi kepribadian mereka, akan menjadi karakternya mereka. Dan cara mereka untuk mengambil keputusan setiap kali dihadapkan kepada satu situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kan itu adalah perspektif baru ya buat penonton ya. Buat kita sebagai penonton. Jadi saya menonton film itu karena menemukan perspektif baru. Saya tidak menemukan pelajaran di keluarga, saya tidak menemukan pelajaran di sekolah, pelajaran hidup ya maksudnya. Dan saya menemukan pelajaran hidup yang sangat berharga dengan cara melihat orang lain, karakter dalam film-film mengambil keputusan karena mereka memiliki perspektif yang nantinya perspektif mereka itu bisa saya gunakan untuk sebagai either saya adopt perspektifnya karena berguna, atau kalau salah saya bisa melihat bahwa perspektif itu tidak tepat untuk diambil oleh seorang manusia. Gitu. Karena diskursus yang cukup lama terjadi di sosial media, kayak kita nonton film lalu pendapatan perspektif baru seperti kata Mas Joko tadi. Ada yang beranggapan gini, ya mesti harus bener perspektif itu. Jadi kayak film itu ditempatkan sebagai harus ngajarin moral gitu. Gimana menurut Mas? Film itu untuk belajar, betul. Tapi film itu bukan tempat untuk mendidik. Jadi filmmaker itu jangan sampai merasa bahwa mereka berusaha untuk mendidik. Memberikan perspektif baru, iya. Betul. Karena apa? Karena kalau film itu kan adalah kayak aku sekarang sama Mas Aji, kita berkomunikasi, kan kita berbicara dalam tatanan yang setara ya. Kalau misalnya saya menempatkan diri lebih pintar, lebih otoritatif ketimbang Mas Aji, kan jatuhnya menggurui gitu ya, menggurui atasan penguasa. Dan film itu seharusnya dekat dengan penonton. Jadi kalau kita ada intention untuk mendidik, saya tahu ada beberapa filmmaker, bahkan filmmaker mungkin yang sudah kita anggap sebagai guru, menganggap bahwa film itu adalah tempat mendidik. Tapi saya personally tidak setuju. Nggak mengambil di situ ya. Karena itu harus sangat setara dengan cara kita bercerita aja. Kita bercerita tentang karakter yang aku bilang tadi. Karakter ada dalam sebuah situasi yang awal hidup besar di keluarga, di lingkungan, kemudian dia akan dihadapkan pada suatu situasi. Cara dia mengambil keputusan dan merespon situasi itu yang sangat penting buat penonton untuk belajar. Tapi tidak dengan intention dari filmmakernya untuk mengajari gitu. Mendapatkan perspektif baru, tapi belum tentu itu mesti diterapkan dalam hidup kita. Karena kan mendapatkan wawasan yang lebih luas gitu kan. Untuk belajar dari orang lain aja. Ternyata ada orang yang seperti itu ya. Dari keberhasilan, kesuksesan, kegagalan, kesalahan, karakter-karakter yang ada dalam film gitu. Kita juga bisa belajar hal yang sama dari kehidupan. Tapi we have to meet a lot of people kan. True. We have to learn from a lot of people. Nah kalau misalnya nonton film dalam 1,5 jam, dalam 2 jam, we can have that in a very compressed time. Perspektif dari karakter yang dalam sebuah film gitu. Kalau film-film Mas Joko selama ini
lebih banyak dari pengalaman sendiri? Maksudnya itu memang aku ceritain based on my experience atau itu imajinasi yang memang sebenarnya jauh dari hidup Mas? Ini pertanyaannya bagus banget karena aku percaya dalam setiap kali aku bikin film harus personal. Harus personal. Artinya bukan semua karakter yang ada dalam film itu bersumber dari aku pribadi atau pengalaman mereka adalah pengalaman pribadi. Cuman setiap kali aku ingin melakukan sebuah project, aku harus mencari tahu dulu bahwa aku bisa enggak mencari sesuatu dalam film ini, tema utamanya aku bisa relate apa enggak. Apakah ini sesuatu yang juga menjadi concern aku gitu. Kedua, diulang ya kali ya. Aku harus tahu apakah film ini bisa jadi concern aku, sesuai dengan concern aku apa enggak. Artinya gini, aku beruntung selama ini kalau bikin film tuh selalu berasal dari ide aku sendiri. Jadi kalau aku bikin film tuh ada impulses dari dalam diri aku yang harus aku keluarkan, aku utarakan. Misalnya film pertama aku Janji Joni. Ya. Itu aku tulis ketika aku masih kuliah. Aku melihat bahwa teman-teman aku bahkan sebelum mereka lulus kuliah tuh udah di ijon lah gitu sama perusahaan-perusahaan besar banget. Dan aku tanya sama mereka, kok lu ambil, kan lu gak suka sama pekerjaannya. Mereka bilangnya tapi kan gajinya besar gitu. Karena aku gaji. Berpikir kayak apa iya hidup itu bekerja hanya karena gaji. Or is there something else yang matters gitu. Dan aku percaya bahwa bekerja itu bukan cuma untuk mencari uang. Makanya aku tulis Janji Joni. Sama halnya kayak aku bikin Kala karena aku merasa bahwa kok orang-orang yang jadi penguasa pemerintah mereka menjalankan keputusan tidak menggunakan logika tapi malah superstitious gitu. Superstition. Jadi aku bikin Kala dan seterusnya. Yang paling banyak memang masalah perempuan karena aku menganggap perempuan Indonesia walaupun kita sudah sangat progresif, kita punya perempuan jadi presiden, cuman masih dalam represi patriarki. Benar. Jadi film-film aku kayak Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, Pintu Terlarang itu menceritakan bagaimana perempuan harus mengikuti a certain norms sehingga mereka bisa dianggap perempuan seutuhnya. Mereka harus mengikuti kebiasaan seperti menikah, punya anak dan sebagainya. Jadi semua film aku sebenarnya berangkat dari keresahan pribadi ya. Tapi kalaupun aku misalnya menerima skrip dari orang lain, aku akan tetap berusaha untuk mencari tahu ini bisa aku jadikan sesuatu yang personal atau enggak gitu. Jadi itu jawaban dari apakah berangkat dari pengalaman pribadi atau imajinasi. Tapi dari nyebut judul-judulnya tadi kayak mesin waktu buat saya Mas. Jadi langsung saking lamanya Mas kok udah di film jadi kayak itu tahun ini waktu saya kuliah kelihatannya saatnya pensiun. Oh enggak lah. Tapi kenapa seringkali ada hubungannya sama ibu Mas? Film Mas Joko. Ibu. Legenda Kelamalin Gunda. Iya memang ibu aku sosok yang tidak bisa dilupakan ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya bukan tentang ibu. Of course ada elemen pengalaman pribadi di situ. Cuman seperti yang aku bilang tadi bahwa aku sering kali ngomong soal perempuan. Karena perempuan ini sangat menentukan sekali menurut aku. Setuju, saya sepakat. Satu civilization, apakah akan menjadi satu civilization yang maju dipenuhi oleh orang-orang yang bisa memberikan kontribusi besar untuk the betterment of the civilization itself, the society, atau sebaliknya gitu. Karena mereka yang melahirkan, mereka yang memiliki first contact dengan manusia gitu, dan mereka yang memiliki hak utama untuk bisa membentuk seorang anak karena mereka yang pertama kali memiliki kontak dengan seorang anak. Dan karya yang paling hebat adalah anak ya, maksudnya seniman semacam seniman kan menghasilkan sebuah karya yang artinya gini, ibu dan anak kan. Betul, artinya mereka tidak harus punya anak. Cuman kalau misalnya ada manusia baru yang lahir dari seorang perempuan, mereka adalah orang yang paling pertama kali memiliki rights to shape the mentality and the character of these newborns. Jadi kayak untuk memilih untuk tidak punya anak juga nggak apa-apa juga karena kalau misalnya dalam film-film aku kan selalu mengatakan kalau misalnya if you don't have enough
bukan cuma skill tapi juga kayak sesuatu yang lu punya modal untuk bisa membuat, I'm not talking about financial modal ya, tapi kayak kesiapan if mental. you don't have to, ya semuanya yang lu butuhkan untuk punya anak, dan nggak harus gitu. Benar. Daripada lahir tapi tidak punya, kita nggak punya rencana bagaimana membuat manusia ini menjadi seorang yang bahagia dan bisa berkontribusi ke society. Dan society itu memang masih punya pikiran perempuan harus punya anak. Seperti kami, saya menikah sama istri sudah 15 tahun dan belum punya anak. Dan seperti yang nggak punya anak, kami maksudnya nggak memutuskan untuk nggak punya anak. Saya bukan child free gitu, bukan. Tapi ya itu pandangan warga atau pandangan keluarga itu kayak ya mestinya harus punya anak gitu. Betul, itu seharusnya kan berangkat dari keputusan secara sadar kalian berdua gitu. Kembali ke tadi Mas, Ghost in the Shell. Boleh ceritain dikit Mas, ada spill cerita dikit karena kan penasaran banget, kan udah banyak ya di berbagai sosial media. Ada posternya, ada Aming juga. Wow, ini juga posternya keren banget posternya. Mungkin ada spill dikit tentang apa ceritanya? Ghost in the Shell ini adalah sebuah film komedi horor yang bercerita tentang komedi banget. Banyak orang nggak percaya ketika kita nonton film komedi. Joko Anwar bikin komedi. Iya, kalian baru pertama kali ini berarti? Banyak film komedi aku, Johnny komedi, terus aku juga nulis Cookie Express, Orang Kaya Baru, dan beberapa film lain. Karena udah lekat banget dengan horor mungkin, terus jadi kayak dengan horor. Wah, ini kelihatannya penasaran banget ini gimana ini ada horor komedi. Tapi kemarin setelah diputar di beberapa screening, ngakaknya dari ujung ke ujung dan mereka itu film komedi. Karena kita kayak di trailer gitu kan nggak mau spill too much kan. Jadi beneran nih komedi kok belum kelihatan gitu. Tapi setelah diputar dan orang ngakaknya dari ujung ke ujung, film komedi. Saya sempat nonton film apa terus ada trailernya kan di bioskop. Ngeri banget Mas, saya pikir ini full horror dan gore kan maksudnya kayak komedi. Bahkan gore-nya itu kita bilangnya art installation, jadi kayak gore tapi in an artistic way. Jadi Ghost in the Shell ini bercerita tentang satu penjara lapas namanya Labuan Angsana, di mana napi-napinya itu mencerminkan WNI. Jadi kayak lapasnya itu ya kita hidup warga di negara ini. Mencerminkan warga. Terus mereka semua tentunya penuh dengan energi negatif ya. Karena apa? Karena selain mereka di penjara, mereka ketika masuk aja udah penuh dengan baggage mereka masing-masing. Di penjara itu juga sangat tidak adil perlakuan para petugas lapas dan polsus pasnya yang semena-mena gitu ya. Jadi memang negatif banget energinya. Tiba-tiba muncul satu napi baru, dan sejak saat itu banyak napi yang mati secara mengerikan. Dan ternyata napi-napi yang mati itu dibunuh oleh hantu yang membunuh orang-orang dengan energi paling negatif. Setelah para napi tahu bahwa kalau mereka negatif energinya mereka akan mati, mereka berlomba-lomba untuk jadi baik dengan cara sholat, melakukan seni, berdoa sesuai agama masing-masing. Jadi kocak lah. Gitu. Premisnya menarik ya, ternyata premisnya seperti itu ya. Iya, sesimpel itu dan ya lucu. Seru gitu. Seru berarti menarik ya. Lalu kalau tadi kan kamu bilang bahwa film-film Mas Joko itu akan relate dengan personal keresahan, pengalaman. Lalu Ghost in the Shell ini apa relate-nya dengan pengalaman Mas Joko? Seperti yang aku bilang bahwa aku pengen bikin yang berbicara tentang beberapa hal lah. Situasi Indonesia sekarang seperti apa. Di mana kita merasa terpenjara. Baru-baru ini ada hashtag kabur aja dulu. But some people don't have that privilege gitu. Ada orang yang bisa keluar dari Indonesia, but some people don't. Karena apa? Karena lagi di penjara, gimana mereka bisa keluar? Kan untuk sebagian orang we are in prison gitu. Jadi relatability-nya di situ sebagai warga negara. Karena ada banyak sekali pengambilan keputusan dari orang-orang yang punya hak untuk mengambil keputusan yang tidak berpihak pada rakyat misalnya. Dan itu bukan cuma aku yang bisa relate, semua orang ya kayak Dan belum lama ini juga itu kan ide dihargain 0 rupiah. Ide dihargain 0 rupiah kan ini nggak simple loh, ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Bahkan saya di bidang edukasi juga merasa kayak geram gitu kayak. Ilmu itu kan intangible ya Mas ya, sesuatu yang tidak terwujud gitu. Dan dihargai 0 rupiah, nggak diapresiasi. Terus
makanya nggak maju-maju gitu istilahnya kan. Nggak maju-maju karena ternyata creativity itu tidak diberikan apresiasi yang seharusnya ya, di Indonesia. Ya. Jadi bagian yang paling dekat secara emosional di Ghost in the Shell adalah sebagai warga WNI. Sebagai warga WNI. Sebagai WNI ya. Sebagai warga kemarin orang-orang yang udah nonton ya. juga bilangnya, oh ini bisa relatable banget ya buat kita, dan jokesnya itu pinggir jurang semua. Tapi, oh iya. Mau ketawa tapi gitu, terus tiba-tiba ada di sini tuh horor komedi tapi nggak terpisah gitu. Ada film-film yang horor komedi tapi horor, tapi kan komedinya di ending untuk release the tension. Kalau ini betul-betul nempel. Jadi orang tuh yang gitu. Ada rekamannya itu di Instagram. Gitu ya. Ada rekamannya itu di Instagram. Kayak orang juga. Saya kan orang yang awam di bidang film, Mas. Meskipun belum lama ini sempat mau diajakin main film juga. Oh wow. Film apa? Nggak apa-apa ya sebutin. Nggak apa-apa lah. Nanti dikatakan Osaka. Oh, Osaka ya. Ya, tapi pas waktunya nggak cocok saya sehingga ya cuma ini aja sih pendukung aja bukan peran utama. Di filmnya Legenda Kelamalan Kundangan juga ada teman saya Henry Manampiring kan. Henry teman baik aku ya. Nah, sebagai sutradara tentu perlu mendalami secara emosional ya seperti cerita tadi. Pernah nggak terus kebawa, Mas? Keikut gitu, kebawa secara emosional. Setelah film itu selesai atau bahkan pas nggarap film itu emosinya nempel gitu. Karena kalau di bidang konseling, saya sebagai orang yang dengerin curhatan, dulunya saya nggak terlatih untuk ya udah selesai ya sudah selesai gitu. Kadang udah selesai konselingnya, kebawa itu Mas ke rumah atau pada waktu nongkrong sama teman masih kebawa emosi. Nah sebagai sutradara, ada kemungkinan seperti itu atau ngalamin seperti itu? Kita harus fully invested ke ceritanya. We have to be fully invested in the story, in the characters. Tapi kita harus punya kontrol juga karena kita kayak orkestrator, kita kayak dirijennya. Jadi we have to be immersed in the psychological part of it. Tapi kita juga harus punya kontrol. Jadi how to control that emotion supaya kan bahkan itu jadi sulit lepas kan kalau terlalu immerse gitu. Kalau aku sih as simple as aku memang nggak suka berada di posisi di mana I'm not in control of myself. Aku nggak akan membiarkan apapun itu, either perasaan atau alkohol misalnya atau any kinds of yang bisa membuat orang kehilangan kontrol. I'm not into anything yang bisa membuat aku lose control karena I don't like to be in that situation gitu. Jadi kalau aku di film sebagai director harus betul-betul invested in the story seperti yang aku bilang, tapi nggak membiarkan diri aku kayak aku juga kayak gitu, nggak, harus in control. Biasanya berapa lama itu Mas pengerjaan atau kalau Ghost in the Shell misal pengerjaan berapa? Ghost in the Shell tuh nulisin dari tahun 2017, kita syuting 2025, jadi mungkin 8 tahun development ceritanya dan bukan cuma masih relevan tahun 2025 dan tahun 2017 itu aku mulai tulis. Tapi dan itu kan ini kan filmnya kan sebenarnya bercerita tentang ecological problems, deforestasi dan sebagainya. Tahun 2017 aku melihat itu kayak aduh kok serem banget ya. 2025 setelah kita selesai syuting terjadilah musibah dan betul-betul kayak kita nggak berharap itu jadi kenyataan dan ceritanya ya cerita Ghost in the Shell gitu. Latar belakang story-nya. Gitu. Kalau untuk shootnya sendiri, produksi shootnya? Kita syuting days-nya gak lama, 22 hari dan kita karena semuanya memang fully committed dan sangat disiplin banget. Kita rolling kamera jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 2 siang paling lama udah wrap gitu, udah pulang dan kita bisa nonton film. Dua film di bioskop. Jadi bahkan kita nggak tidur siang di set atau di tempat syuting karena sebelum tidur siang kita udah pulang. Jadi ya gitu kayak udah berarti bisa langsung kalau itu film kelar selesai pengerjaan terus udah langsung. Mas Joko juga udah langsung lepas secara emosi dengan film itu ya. Karena kan ada teman-teman yang aktor misal mendalami satu peran gitu karakter. Ya. Setelah film itu selesai baru dia kayak bisa berjarak. Apa itu metode kan, cara kerja either aktor atau director. Ada yang namanya method acting. Jadi sepanjang film mereka stay in character gitu. Tapi kalau aku enggak sih dan prefer not to be working with people like that karena
Aku lebih memilih komunikasinya normal aja gitu. Sutradara luar Mas, siapa yang buat Mas Joko ini keren parah ini? Paul Thomas Anderson yang aku tato filmnya Punch Drunk Love. Wah, atau ini ada David Lynch, Lost Highway. Yeah. Apa yang bikin Mas Joko ini banget sama kalau dia? Paul Thomas Anderson ya probably the best director working today ya, yang masih hidup. Kemarin baru menang ya Oscar dia kan, One Battle After Another. Dia ketika aku nonton Punch Drunk Love ini betul-betul kayak udah bosan banget sebelumnya sama film, kayak nggak menemukan gini-gini aja gitu terus gitu. Film, mungkin di sudut pandang Mas Joko kayak filmnya gini aja. Udah kehilangan kayak excitement nonton film gitu. Tapi ketika nonton Punch Drunk Love, oh film bisa begini ya gitu. Gak harus ngikutin convention ya gitu. Bisa se-inventif itu. Gitu. Ya, okay, inovasi dan lagi. Itunya ya, ide kreatifnya yang keluar dari gitu. Yang biasa gitu ya. Yes. Ngomongin tentang emosional tadi atau kebawa emosi yang mungkin perlu invested di situ gitu. Pernah nggak seorang Joko Anwar sebenarnya sedang nggak baik-baik saja? Sedang nggak baik-baik saja? Siapa aku? Ya sebenarnya maksudnya di suatu momen sedang nggak baik-baik saja, tapi mesti oke, aku harus berusaha kelihatan baik-baik aja. Harus. Apalagi kalau sebagai sutradara itu kan betul-betul kayak yang dilihat sama kru sama pemain ya. Kalau misalnya kita sebagai sutradara kelihatan tahu betul apa yang ingin kita lakukan dan kita bisa in control gitu, mereka akan lebih tenang untuk bekerja. Tapi kalau saudaranya marah-marah atau kelihatan kayak pusing, kelihatan bingung gitu, ya kru sama aktornya lebih bingung lagi, kayak gimana ya kita ini gitu. Harus selalu bisa terlihat dalam kendali semua. Tapi aku nggak pernah kayak wah, tapi aku tahu nggak. Tapi kalau misalnya aku lagi dalam masa-masa vulnerable, aku akan bilang, ya kita semua ada masalah, tapi let's try to be professional, respectful toward each other. Karena kalau kita respect ke orang lain kan kita berusaha untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan baik gitu. Ya. Sempat belum lama ini aku ngeliat di Reels gitu, ada sutradara yang deketin aktornya, lalu menurutku ya ini menurut sudut pandangku, perspektifku, dia marahin aktornya gitu, kayak kamu itu harus gini. Itu setiap sutradara memang beda-beda gayanya untuk mendekati aktornya. Beda-beda. Tapi kalau aku, kalau aku nggak pernah marah ke aktor, ke kru juga ya nggak marah sih. Mungkin beberapa kali keras tapi jarang banget gitu. Terutama aktor karena kita kan director, we direct people kan. Kita bukan commander yang memberikan perintah. Jadi itu perlu di bold, itu cara hal yang menarik sekali itu direct. Cara kerja sutradara memang beda-beda, tapi kalau aku percaya bahwa director itu bertugas untuk memberikan ruang dan kepastian, memberikan ruang dan kepastian bagi para kru dan para pemain untuk bisa berada dalam suasana hati yang paling nyaman bagi mereka sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik. Jadi bring out the best out of everybody by giving them a safe place, di mana mereka kalau memberikan sesuatu yang baik mereka mendapatkan komplimen sebagaimana seharusnya, dan kalau misalnya mereka tidak sesuai melakukan tidak memberikan yang terbaik, mereka yakin akan ada yang memberikan either semangat atau direction untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi we direct, we don't tell, we don't command. Bahkan kalau aku tidak pernah menyuruh aktor misalnya untuk menirukan aku. Jadi aku nggak pernah kayak, kamu marah kayak gini. Aku bahkan tidak pernah menggunakan kata-kata objektif. Contoh. Jadi aku nggak pernah bakal bilang ke aktor kamu sedih ya gitu. Tapi because sedih itu is a wide range of sadness. Sedih seperti apa?
Atau kamu nanti di sini bahagia banget. Bahagia seperti apa? Sehingga jadi nanti mereka bahagia, kamu ketawa, kurangi 75% atau naikin lagi kayak gini. Everybody is different. Aktor nggak bakal bisa niruin kita. Karena mereka lahir dari masa lalu yang berbeda juga kan. Masa lalu yang berbeda, keluarga, lingkungan mereka berbeda. Ketika kita mencontohkan kepada mereka, probably they've never been into that kind of emotion. Yes. Yang bisa aku lakukan adalah memberikan cerita. Karakter kamu seperti ini. Kamu pernah mengalami ini di keluarga. Dan sekarang kamu sedang menghadapi ini. This person tidak mendengarkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tugas kamu, objektif kamu adalah memberitahu dia sampai dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah. Approach mereka is going to be very natural. Dan akan come from a place yang mereka pernah alami dan mereka pernah relate sebelumnya. Sehingga penonton ketika menonton itu see something natural dan true gitu, jujur. Bukan yang terus disuruh untuk sedih, tapi memang yang tadi. Tapi beda-beda, maksudnya probably works juga, tapi kalau aku sih lebih memilih. Art ya, jadi memang pendekatannya kan berbeda-beda ya. Dan aku juga biasanya sering dijuluki sutradara bisik-bisik. Karena kalau misalnya aktor aku misalnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, aku akan berbisik ke mereka gitu. Instead of memberitahu di depan semua orang dengan suara yang keras. Karena apa? It's very vulnerable to be an actor. Aku sering jadi aktor tuh sebenarnya untuk belajar di depan kamera, didirect sama orang gimana sih. Imagine you are in front of the camera, everybody is pointing at you, the camera, the lighting and everything, and people, all the crew are looking at you. Kemudian ada yang bilang enggak kayak gitu. Gini lo seharusnya. Can you imagine kalau misalnya kamu ada di situasi itu, what will you how will you feel gitu. Dan kayak yang pertama kan pasti either di depan itu langsung ada tembok untuk kayak karena malu atau karena marah, kecewa, ditempatkan dalam posisi seperti itu oleh sutradara. But aku akan mulai dari bisik-bisik. It's very good. Terus sekarang kita coba kayak gini. Yang tadi udah bagus, tapi kita coba situasinya gini. Sampai kita mendapatkan apa yang kita mau sebagai sutradara. It's much more humane dan much more. Iya. Saya sangat bisa bayangin organik. Betapa hancurnya ketika aktor dimarahin gitu, karena jadi inget masa kecil saya dulu waktu main drama. Jadi trauma tersendiri buat saya, kayak wah, jadi di atas panggung dimarah-marahin guru teater dan sebagainya, itu kayak wah gitu. Ya mungkin kayak ada sebutannya tough love gitu teman. Nanti kan kamu bisa jago, tapi I prefer not doing human that, dan organik tadi. Betul. Iya. It's not worth it untuk menempatkan seseorang dalam satu situasi yang tidak menyenangkan hanya karena kita bikin film. I don't think it's worth it. Kalau pujian perlu disampaikan di depan banyak orang, tapi kalau bisa kritik dan itu lebih baik. Bisik-bisik. Saya tuh nggak suka film horor Mas sebenarnya. Tapi film-filmnya Mas Joko lah yang membuat saya tergerak buat nonton, termasuk yang di Netflix kan ya, series itu. Nightmares and Daydreams. Kenapa Mas? Rasa takut itu kenapa Mas Joko punya dorongan besar untuk mengelaborasi, untuk mengeksplorasi? Ada dua hal. Takut kehilangan trauma itu kan kelihatannya jadi ini filmnya Mas Joko ya. Sejauh mana itu relate dengan kehidupan Mas Joko? Hidupku penuh dengan ketakutan. Enggak sih. Ada dua hal kenapa aku suka bikin film horor. Karena pertama, semua filmku kan mengusung real things yang ingin diutarakan dari kami sebagai filmmaker dan dari saya sebagai penulis skenario. Tapi kita harus mencari vehicle yang membuat orang kepingin nonton dan kepingin mengabsorb whatever things that we are trying to say within a film, from a film, dengan cara yang tidak membuat mereka seeming like they wasting their time gitu. Karena mereka ke bioskop atau nonton di gawai, mereka kan mengeluarkan waktu, uang dan sebagainya. Benar. Mereka menonton sesuatu, film yang kita buat hanya karena kita mengatakan sesuatu is not fair. Nggak fair dong. Kenapa? Give us 2 hours of your time and your money
watch this film so you can get what we want to say. Nggak fair dong. Fair. Who are you to ask something like that from someone gitu. Tapi kalau kita kasih mereka entertainment, sesuatu yang mereka bisa nikmati sepanjang perjalanan ketika mereka menonton film, maka itu fair. Apapun yang kita coba sampaikan bisa sampai dengan lebih gampang, dan itulah kenapa aku suka bikin film horor. Karena apa? Yang kedua, maksudnya entertainment kan harus horor, Mas. Kedua, kita penonton Indonesia sangat dekat dengan superstition. Kita ada 200 lebih ethnic groups di Indonesia, and all of this menggunakan horror or elements of horror untuk storytelling dari mulut ke mulut secara verbal dari zaman dahulu kala, sehingga kita memiliki kepustakaan horor yang sangat besar di Indonesia. Imagine satu ethnic groups membawa a set of their own mythology, folklores, dan library of horror characters. Jadi kalau ada yang bilang juga, kenapa film Indonesia horor aja? Bukan masalahnya film horor aja, tapi horor itu dipergunakan sebagai apa dan cara berceritanya seperti apa. Misalnya film luar negeri yang gampang lah, film-film yang populer tahun lalu, tahun 2025 kayak misalnya Weapons gitu. It's a film about santet, tapi kan diceritakan dengan sangat menarik. Ya. Atau film Barbarian misalnya, itu film tentang problemnya mirip film Wewe Gombel gitu. Cuma kan diceritakan dengan sangat baik. So it's not a problem. Problemnya bukan horor lagi, tapi ceritanya seperti apa dan cara bercerita seperti apa gitu. Nggak bisa mau horor dibuang dari Indonesia. It's our identity. Dan memang itulah identitas Indonesia. Bukan cuma identitas, it's our asset. Kalau misalnya kita mau mengekspor pop culture dari Indonesia, ya film horor, apalagi. Kita mau jual musik-musik yang dari daerah nggak bisa dong, karena kan Indonesia is very diverse. Kalau kita ekspor satu yang dari satu daerah, dari satu ethnic groups, yang lain kok cuman mereka, kenapa kita enggak gitu. Tapi yang satu hal yang kita seragam punya dari ujung kiri sampai ujung kanan di Indonesia adalah superstition dan kepustakaan horor. Gitu. Kalau di luar horor, apakah peminatnya juga sebenarnya? Enggak, misalnya Korea nggak punya kepustakaan horor. Mereka bilang ke saya, film horor mereka nggak serame. Mereka bilang kalian beruntung banget ya, Indonesia punya kepustakaan horor yang luar biasa. Oh iya, betul. Mereka enggak. Kan kapan itu ada kan film horor Korea yang masuk bioskop yang cukup ramai. Ada Exuma. Ya, Exuma. Ya sama kan kayak film The Wailing, hantunya itu dari historical trauma dari penjajahan Jepang. Makanya hantunya kayak sosoknya dan kayak itu Jepang. Relate dengan warga mereka. Betul. Makanya kita nggak bisa bikin film horor dengan hantu Jepang gitu. Karena memang kita pernah dijajah Jepang, tapi berbeda situasi dengan ketika Korea dijajah Jepang. Dan pocong pun juga nggak bisa di sana. Pocong nggak bisa di Korea karena jadi horor itu kan menunjukkan our collective memory, including collective trauma. Jadi kalau misalnya bentuknya pocong, bentuknya kuntilanak itu kan kayak our collective trauma, dan biasanya perempuan kan. Karena perempuan kita kan seperti yang aku bilang mengalami represi, kayak Sundir Bolong, dia di abuse sampai harus melahirkan di kuburan, dan dia hanya bisa empowered ketika dia sudah mati, sudah jadi hantu, bisa membalas dendam ke laki-laki. Gitu. Karena patriarki ya. Kenapa terus setan itu selalu identiknya dengan perempuan? Makanya banyak. Dulu aku pernah mengalami, pernah ikut satu conversation. Kenapa kenapa perempuan dijadikan hantu terus di Indonesia? Well, itulah reflection of our society, bahwa perempuan seperti aku bilang segimana progresifnya pun masih dalam represi patriarki, dan how women try to be empowered dan kadang-kadang hanya bisa dilakukan ketika mereka sudah jadi hantu gitu. So it's our society problem. Film termasuk film horror only reflects that gitu. Padahal laki-laki juga setan sih. Setannya laki-laki. Saya mau zoom in, Mas. Dengan pengalaman Mas Joko mengeksplorasi horor rasa takut. Saya ngeliat juga kan sisi gelap ya. Film-film Mas Joko kan lebih gelap gitu.
Apa yang Mas Joko pelajari tentang manusia? Yang aku pelajari tentang manusia? Aku belum pernah ini lagi mengkristalisasi pertanyaan ini menarik. Apa yang aku pelajari dari manusia? Karena apa yang aku pelajari tentang manusia dari film-film yang aku buat? Iya, gitu. Karena tentu mengeksplorasi rasa takut itu apakah muncul kesimpulan gitu, asumsi dari Mas Joko. Ya sebenarnya manusia ini memang gelap gitu, memang ada agresivitas. Iya, aku pernah dalam suatu situasi di mana aku berpikir kesimpulannya adalah life is shitty and then you die. Cuman how to make it worthwhile. Itu sih mungkin pelajaran yang aku pelajari dari manusia. Dunia ini nggak gampang, tidak adil. Life is suffering. Yes. Hidup ini penderitaan. Tapi how to make it worthwhile. Dan ini kembali ke Ghost in the Shell. Ghost in the Shell itu penjara ya bakal tetap ada. Dan orang-orangnya nggak akan immediately bisa keluar dari penjara bebas gitu, enggak. Kita masih akan terus menjalani hukuman, but selama hidup. Yang akan membuat itu worthwhile sementara kita ada dalam penjara itu adalah rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan dan bagaimana kita berusaha untuk support each other. Jadi rakyat support rakyat tolong rakyat gitu. Sesama rakyat, jaga warga ya. Sama warga jaga warga. Dan when we are warga dan selama kita masih rakyat, nggak usah lah menindas rakyat lain hanya karena kita diberikan privilege oleh penguasa. Gitu. Mungkin kita jadi alat dari penguasa dan kita mendapatkan sesuatu dari situ, uang, materi biasanya, tapi nggak usah lah. It's not worth it gitu. Life is shitty anyway. Gitu. And then you die. Jadi let's make it easier on everyone. Dan itu tergambar di Ghost in the Shell ya. Yes. Ya, secara tidak langsung ada. Karena aku nggak percaya ada orang yang kayaknya orang happy 60% happy itu jarang banget sih. 50%, 40% happy itu udah kayak luar biasa. Pasti ada banyak banget baggage dan how we try to make through the day gitu. Ada banyak sekali kayak beban gitu ya. Kalau berdasar tadi life is city dan and then you die. Hidup ini penderitaan, berarti apakah ketika kita mengalami kegembiraan, manusia mengalami gembira, itu sepaket dengan menyedihkannya ya? Apakah seperti itu? Kalau menurut jadi misal sesuatu yang terang gitu selalu sepaket dengan gelapnya. Ini mungkin cuma aku aja ya. Kalau aku bahagia, aku akan terus tetap aware gitu. Misalnya lagi happy banget. Okay, what's gonna happen after this gitu. Jadi nggak pernah fully yang happy sampai ngelupain segala sesuatu karena there are always things that will bring you down lagi gitu. Karena kita berada di penjara itu tadi. Karena kita berada di penjara. Kapan tayang Mas Ghost in the Shell? 16 April. 16 April Gitu. Oke. Belum ya nggak lama lagi. Tapi sementara ini udah ada screening, udah ada. Kita udah ada beberapa screening dan pertama kali tayangnya kan sebenarnya world premiere itu di Berlin karena kita masuk Berlinale Film Festival. Saya lihat. Seperti yang kita ketahui Berlinale kan adalah satu dari sedikit festival yang paling prestisius dan susah banget tembusnya kan kayak termasuk Venice, Sundance, Toronto, Berlin, Cannes gitu ya. Dan Berlin salah satunya. Jadi ketika kita diterima di Berlin tuh kayak wah, ntar gimana ya penontonnya pasti kritis banget ya. Ternyata karena ini kan cerita Indonesia banget loh. Tentang korupsi, penjara sel, ada koruptornya terus dipenuhi dengan segala sesuatu yang luxurious dan mereka bisa keluar kapan aja. Ada ceritanya juga. Iya. Indonesia banget ya soal korupsi dan penindasan. Tapi ternyata mereka bisa relate banget. Bahkan mereka ketawa di hal-hal yang kita anggap lucu sedikit. Tapi mereka ketawa banget gitu. Mau bersin lagi? Oh gak mau. Ada tisu mungkin. Udah cukup aman. Atau mungkin memang ini Mas ya pengalaman seperti itu korupsi keserakan manusia universal bukan hanya di Indonesia tapi dimanapun kadarnya berbeda-beda cuman sangat kadarnya berbeda-beda tapi sangat universal banget korupsi ini.
Dan karena respon dan reaksi dari Berlin luar biasa positif, kita jadi lebih berani untuk bikin screening. Alhamdulillah orang Indonesia yang nonton juga mereka sangat relate banget. Dan sudah berapa Ghost in the Shell sudah dibeli oleh 86 negara. Wow. As of today. 86 negara. 80 negara itu bukan cuma ditayangkan secara digital dan tayang online di streaming platform. Ini di bioskop. Jadi di bioskopnya? Ya, jadi 86 negara sudah beli Ghost in the Shell untuk tayang di bioskop. Untuk tayang termasuk bioskop mereka gitu. Jadi kayak oke, yang kita bicarakan berarti strike the chord of for everyone dan betul-betul relatable gitu. Ya, dibanding film-film sebelumnya. Ini yang terbaik. Ini yang terbesar ya, terbanyak ya. Terbanyak jumlah negara yang membeli. Negara yang membeli terbanyak kan. Mungkin Pengabdi Setan 1-2 itu 50 negara, tapi 86 tuh kayak 86 really gitu. Dan setelah tayang di Berlin, jadi mereka begitu mendengar kabar dari Berlin besar banget langsung animonya dan mereka minta dikirimi film, mereka tonton, kita mau filmnya. Kita mau tayang di negara kita gitu. Dan di Indonesia tanggal 16 April. Ada yang disampaikan Mas terkait dengan Ghost in the Shell? Nonton kita di Ghost in the Shell. Sesama orang yang terpenjara. Gitu Mas Aji. Untuk menutup obrolan ini, buat teman-teman yang ini baru nonton dan merasa hidupnya baru di fase horor Mas. Di fase gelap. Menurutmu apa yang perlu mereka tahu? Tentang hidup yang horor ini. Dia baru berada di fase horor, di fase yang gelap gitu. Kita nggak bisa ngontrol how the world works. Kita nggak bisa ngontrol pemerintahan seperti apa misalnya, sistem kita seperti apa. Tapi kita bisa bersuara and try to make it different. Kalau kita diam aja, for sure kita akan jadi bagian dari society yang apatis, dan apati itu kills everything. Termasuk semangat hidup dan the joy of living yang bisa kita rasakan, small joys gitu ya. Tapi kalau kita bersuara, kita akan, itu kayak exercise aja menurut aku. I'm not a person yang exercise a lot, tapi setiap kali aku berolahraga sedikit jadi keluar hormon-hormon membuat kita lebih bisa menikmati hidup kan. Dan I think bersuara, menyuarakan ketidakadilan itu sesuatu yang penting juga untuk exercising our soul gitu. Kalau aku bersuara lewat film. Terima kasih Mas Joko. Sama-sama Mas Adi, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan bisa keluar dari fase horor. Mungkin nggak keluar ya, tapi bisa lebih apa ya? Bisa oke lah, ini bisa aku terima, let's do this. Gitu. Apalagi? Thank you semuanya, thank you, dah.